Alhamdulillah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma akrimna bil ikhlasi fin niyyati wal qawli wal amali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama memuji kepada Allah karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa melanjutkan kajian rutin kita, kajian ilmu daruri yang pada sore hari ini kita akan melanjutkan kajian ilmu tasawuf atau ilmu akhlak atau ilmu maksiat-maksiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan begitu juga orang-orang yang mengikuti beliau, yang mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam hukum ataupun akidah-akidahnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, untuk sore hari ini kita akan melanjutkan bab maksiat-maksiat yang itu kemungkinan akan dilakukan oleh tangan. Jadi sekali lagi kita mengetahui maksiat-maksiat tersebut yang kemungkinan dilakukan oleh tangan, oleh kaki, oleh perut, oleh mulut. Kita mengetahuinya bukan untuk melakukannya, akan tapi supaya kita bisa menjauhinya. Karena banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang terjerumus dengan sesuatu kejelekan karena dia tidak tahu. Jadi kita mengetahuinya supaya kita bisa menjauhinya, bisa kita mengajarkannya kepada anak, kemudian istri, kepada suami umpamanya yang bisa adalah istrinya, kemudian pada orang lain. Kita sudah ada di bab bahwasanya termasuk dari maksiat tangan kemarin adalah membunuh. Kemarin kita sudah jelaskan bahwasanya membunuh itu nanti ada kafarah, ada dendanya, ada hukumannya. Mutlakon, secara mutlak artinya apa? Pembunuhan itu ada 3 macam. Kemarin kita sudah jelaskan, ada yang membunuh dengan sengaja, ada yang membunuh tidak sengaja, ada yang serupa sengaja ataupun serupa tidak sengaja. Jadi 3. Semuanya wajib untuk membayar kafarah. Semuanya wajib untuk membayar denda. Baik yang membunuh sengaja ataupun membunuh yang tidak sengaja atau serupa sengaja. Mirip dengan sengaja, mirip dengan tidak sengaja. Itu nanti apa saja yang dikatakan, yang dimaksud dengan membunuh sengaja nanti kita jelaskan. Intinya ketiga-tiganya itu baik sengaja ataupun tidak sengaja ataupun serupa sengaja, masing-masing semuanya itu ada kafarahnya, ada dendanya. Seperti di sini disebutkan dendanya adalah memerdekakan seorang hamba, budak yang muslim dan sehat. Itu kewajiban yang pertama, kafarah hukumannya. Kalau dia mampu, kalau tidak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Itu kafarah yang dilimpahkan, yang diberikan kepada orang yang membunuh orang muslim, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja atau serupa sengaja. Itu ada kafarahnya. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya dalam pembunuhan yang tidak disengaja itu disengaja ada kisos. Jadi membunuh yang disengaja itu apa? Membunuh, dianya itu ada niatan untuk membunuh sesama orang muslim.
Kemudian apa? Dengan alat, dengan senjata yang biasanya membunuh. Ditempatkan pada sesuatu yang biasanya orang tersebut kalau ditusukkan ke situ itu terbunuh. Pada anggota-anggota badan yang biasanya ditusukkan ke situ itu terbunuh. Leher umpamanya. Kan begitu, jantung umpamanya. Itu. Jadi sengaja dia memakai pisau, memakai dengan senjata, ditembak umpamanya, ditembak di jantungnya, ditembak kepalanya, ditembak lehernya. Itu kan sengaja. Maka apa? Maka ada kisos. Kisos itu kalau dia membunuh berarti nanti balasannya adalah dibunuh. Jadi di sini double berlipat. Selain juga dia wajib kafarah, membayar itu tadi, juga di sini diwajibkan kisos. Kalau dia itu membunuh, berarti nanti dibunuh. Berarti nanti dibunuh. Kemarin kita jelaskan. Lah, dibunuh. Itu kalau ya disengaja dan tidak dimaafkan oleh ahli warisnya. Jadi ahli warisnya itu tidak memaafkan, harus dibunuh, maka dibunuh. Tapi kalau dimaafkan, katanya udah nggak usah dibunuh, udah biarkan dia hidup, tapi bayar aja, bayar denda. Maka wajib juga bayar denda sekaligus kafarah. Bayar denda sekaligus kafarah. Dendanya itu berapa? Nanti ada sendiri, bukan semaunya. Ada sendiri. Jadi ada dalam bab kriminal itu, nanti bagi orang yang membunuh sengaja itu, kalau dia si ahli waris memaafkannya, kemudian meminta denda saja, meminta nominal saja, maka berapa? Itu nanti ada dalam bab kriminal. Kemudian di sini dijelaskan kecuali jika ahli waris korban memaafkan dengan ketentuan denda diyat atau secara cuma-cuma gratis. Tadi kan tidak usah katanya dikisos, nggak usah dibalas, pakai denda saja umpamanya. Maka pakai denda ditambah kafarah, ditambah hukuman tadi yang tidak bisa hilang karena dimaafkan oleh tidak akan terhapus, tidak akan bisa diganti karena pemaafan dari ahli waris yang kafarah itu tadi, yaitu memerdekakan hamba. Kalau tidak mampu nanti bisa berpuasa berturut-turut. Ditambah lagi di sini kalau itu adalah membunuh sengaja maka ditambah dengan kisos. Kalau dimaafkan udah pakai yang nominal saja, pakai nominal. Nominal yang sudah ditentukan dalam bab kriminal. Kalau sudah nggak usah kisos, nggak usah pakai nominal, nggak usah pakai uang, nggak usah pakai denda, dimaafkan, maka itu nanti tidak ada bagi orang yang membunuh tersebut, yaitu tidak ada kisos, tidak ada denda, alias gratis. Alias gratis. Tapi kalau kafarah tetap ini tidak bisa dilarikan kepada ahli waris. Kafarahnya apa itu tadi kafarah, dendanya, hukumannya itu adalah berpuasa, memerdekakan hamba yang muslim, yang selamat, yang bisa bekerja. Kalau dia tidak mampu maka berpuasa berturut-turut 2 bulan berturut-turut. Itu. Jadi meskipun dalam satu sisi dari ahli waris tadi memaafkan kisos, memaafkan denda, tapi dia tetap wajib membayar hukuman tadi. Itu kalau membunuhnya itu sengaja. Ya, membunuh sengaja itu apa? Niat membunuh dengan barang yang biasa membunuh. Dengan barang biasa yang membunuh dan ditujukan ke arah bagian yang biasa terbunuh orang itu. Biasa terbunuh orang tersebut dengan senjata tersebut. Kemudian dalam pembunuhan yang tersalah dan semacamnya ada denda diyatnya. Artinya tidak sengaja dia membunuh. Seperti apa?
membunuh tersalah itu adalah membunuh yang tidak sengaja. Jadi dia inginnya nembak burung, inginnya disangka dia itu adalah hayawan. Ditembak, oh ternyata orang terbunuh. Maka ini apa? Ini adalah pembunuhan yang tidak sengaja. Maka tidak ada qisas. Tapi kafarah apakah wajib? Wajib. Jadi tidak ada qisas, tidak ada qisas. Yang ada hanyalah diyat, yaitu denda. Dendanya berapa? Itu disebutkan dalam bab-bab kriminal. Karena ini kan mukhtasar ini. Nanti disebutkan dalam bab-bab kriminal. Kemudian membunuh itu tadi kan ada membunuh sengaja, ada yang membunuh tidak sengaja. Membunuh sengaja memang niat membunuh. Niat membunuh dengan sesuatu yang biasa untuk membunuh. Di anggota badan diarahkan pada bagian yang memang biasa terbunuh kalau kena orang tersebut. Jadi diarahkan ke lehernya, diarahkan ke jantungnya, ke kepalanya umpamanya. Kalau membunuh yang tidak sengaja, itu tadi seperti dia itu jatuh dari loteng, jatuh dari lantai 4, mengenai seseorang di bawahnya. Yang mati itu yang kejatuhan, berarti itu kan tidak sengaja. Tidak sengaja. Maka orang tersebut itu tidak berdosa karena kan memang tidak sengaja. Akan tapi bagi dia wajib untuk membayar denda. Kafarah juga wajib untuk membayar diyat, yaitu denda. Kemudian kalau umpamanya membunuh yang serupa sengaja itu bagaimana? Membunuh yang serupa sengaja itu adalah ada seseorang tersebut itu tidak berniat membunuh. Dia berniat membunuh, berniat melukai seseorang dengan sesuatu yang biasanya itu tidak membunuh dan ditempatkan pada anggota-anggota yang biasanya orang itu tidak terbunuh. Jadi membunuh yang serupa sengaja, mirip dengan sengaja, itu apa? Dia ada tujuan untuk melukai orang, untuk membunuh orang umpamanya. Tapi dengan senjata yang senjatanya itu biasanya tidak membunuh dan ditempatkan pada anggota-anggota yang tidak terbunuh biasanya. Umpamanya dia memukul orang. Memukul orang itu pakai satu sapu lidi. Satu sapu lidi itu kan ditempatkan pada tangan. Kemudian diarahkan ke tangan, mati dia. Ini namanya serupa sengaja. Serupa sengaja karena dia pertama ada kesengajaan untuk membunuh. Tapi alat yang dibuat untuk dia membunuh itu biasanya tidak terbunuh orang itu. Dan diarahkan pada anggota yang biasanya kalau diarahkan ke situ tidak terbunuh. Itu tadi seperti satu sapu lidi. Kemudian diarahkan ke tangan, ke jari. Diarahkan ke jari. Jadi dipukul dengan sapu lidi, diarahkan ke tangan. Biasanya kan orang tidak terbunuh, tapi mati dia. Maka ini tidak ada qisas. Ada kafarah, tapi ada diyatnya. Jadi diyatnya ini, dendanya ini, itu nanti dijelaskan di sini. Bahwasanya di sini dijelaskan bahwasanya dalam pembunuhan yang tersalah dan semacamnya ada denda diyatnya. Ada dendanya. Jadi pembunuhan bersalah, pembunuhan serupa sengaja. Jadi pembunuhan yang tidak sengaja, pembunuhan yang serupa dengan sengaja, maka nanti masing-masing ada diyatnya, ada dendanya. Dendanya apa? Di sini disebutkan yaitu 100 ekor unta
jika korbannya lelaki muslim yang merdeka. Jika korbannya yang dibunuh itu adalah laki muslim yang merdeka, baik membunuhnya itu adalah tidak sengaja atau serupa sengaja, kan tadi ada dendanya kan, maka itu berapa? Yaitu 100 ekor. 100 ekor unta. 100 ekor unta. 1 ekor berapa itu? Jutaan. Itu 100 ekor. Nah, dan di sini perlu diketahui kalau mungkin nanti kok sama sih antara yang tidak sengaja dengan serupa sengaja. Kalau serupa sengaja itu kan ada niatan untuk membunuh. Kok sama-sama 100 ekor? Iya. Di sini nanti dalam bab kriminal itu bab hukuman-hukuman yang diterima oleh orang-orang tersebut meskipun sama-sama 100 itu nanti beda. Ada yang dibagi 1/4, ada yang 1/5. 20 20 20 20. Dibagi 5 jadi 20 20 untanya harus begini. Ada yang berat nanti yang ditujukan kepada denda yang ditujukan kepada yang membunuh serupa sengaja karena ada kesengajaan dia, itu namanya ada istilahnya adalah denda berat. Sama-sama 100, tapi nanti di situ salah satunya yang memberatkan itu adalah dibagi 4. Nanti ya, kemudian di antara salah satunya atau kalau ya dibagi 3, 30 30 40. 30 30 40. Memberatkannya karena salah satunya itu harus ada yang hamil-hamil. Jadi 40 unta yang hamil-hamil. Nah, itu kan lebih apa? Lebih mahal harganya daripada unta-unta yang tidak hamil. Jadi meskipun sama-sama 100, antara apa? Antara unta yang didendakan kepada orang yang membunuh yang tidak sengaja dan serupa sengaja tadi. Serupa sengaja itu apa tadi? Yaitu ada niat membunuh, tapi dengan alat yang biasanya tidak membunuh, sapu lidi. Ditujukan pada anggota badan yang biasanya kalau dikenakan tidak membunuh. Maka kalau terbunuh, yang terbunuh itu adalah orang muslim dan laki-laki, maka dendanya apa? Dendanya itu sama-sama 100. Lah kok sama 100 antara yang ada kesengajaan membunuh dengan tidak sengaja? Di situ perlu diketahui bahwasanya dalam bab kriminal itu nanti ada penjelasan perincian bahwasanya meskipun sama-sama 100 itu ada yang 100 berat, ada yang 100 ringan. Karena di situ nanti yang berat itu harus ada yang hamil-hamil begitu untanya. Jadi nanti di bab-bab mungkin dalam bab itu kriminal ataupun bab muamalah itu ada. Ataupun bab transaksi-transaksi, biasanya bab kriminal itu disebutkan. Jadi begitu. Jadi intinya dalam bab ini karena memang ringkas, bahwasanya kalau membunuhnya itu adalah membunuh yang tidak sengaja, ataupun membunuh yang serupa sengaja, maka dendanya apa? Yaitu 100 ekor unta. Jika korbannya lelaki yang muslim yang merdeka. Dan separuhnya pada korban yang perempuan yang merdeka dan muslim. Separuhnya berarti 50. 50 ekor unta didendakan kepada orang yang membunuh. Karena yang dibunuh itu adalah orang muslim dan perempuan. Maka itu adalah 50. Ketentuan-ketentuan tentang diat berbeda dengan macam-macam pembunuhannya. Itu ketentuan daripada denda itu tergantung dari macam-macam pembunuhan. Ada yang membunuh sengaja tadi yang niat untuk membunuh dengan perkara ataupun senjata yang biasa membunuh dan mati dan orang yang dibunuh itu adalah muslim, maka tadi kan selain ada kafarah juga ada qisas kan? Ada qisas. Kalau dimaafkan oleh ahli waris, maka dengan apa?
dengan diat, udah pakai nominal aja. Maka ada diatnya ini. Maka diatnya di sini ataupun dendanya, istilahnya di sini adalah diat ataupun dendanya itu juga kategori diat yang kategori denda yang berat. Karena nanti di situ ada perincian bahwasanya ini berapa ekor harus ambil hamil. Begitu meskipun sama-sama 100 antara yang tadi yang sengaja, yang tidak sengaja, ada yang serupa sengaja. Jadi supaya tidak bingung para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perinci secara ringkas. Akan tapi kalau masalah dendanya berapa, perinciannya berapa, karena itu panjang sekali, tidak akan kita jelaskan panjang lebar. Jadi begini, jadi tadi pembunuhan itu tadi kan ada 3 macam. Ada yang membunuh sengaja, ada yang membunuh tidak sengaja, ada yang membunuh serupa tidak sengaja, membunuh sengaja, membunuh tidak sengaja, membunuh serupa sengaja, mirip dengan sengaja, mirip tidak sengaja. Itu ada tiga. Pertama, yang membunuh sengaja tadi, membunuh sengaja, itu kan sudah tahu ta'rifnya kan, yaitu berniat membunuh dengan sesuatu yang biasanya membunuh dan diarahkan pada bagian-bagian yang orang itu kalau dihantam atau dipukul bagian itu, ditusuk bagian itu biasanya juga terbunuh. Maka selain ada kafaroh, ada dendanya, yaitu memerdekakan hamba, kemudian habis itu kalau tidak mampu maka dia berpuasa berturut-turut 2 bulan. Nah, kemudian ditambah lagi ada kisos. Kisos itu adalah balasan. Kalau dia membunuh maka dibunuh. Kalau ahli warisnya umpamanya nggak usah dibunuh, bayar denda saja. Lah dendanya itu berapa? Pendendanya itu adalah 100 ekor. Tapi 100 ekor itu 100 ekor ini terkategori 100 yang berat. Kenapa? Karena ada beberapa ekor di sini harus hamil-hamil semua. Harus hamil-hamil juga. Itu yang pertama, denda. Yang kedua, itu adalah membunuh yang serupa sengaja. Serupa sengaja itu apa tadi? Dia niat untuk membunuh, niat untuk melukai seseorang. Akan tapi alatnya, alat senjata yang dibuat untuk dia itu membunuh, biasanya tidak membunuh. Diarahkan pada anggota-anggota yang biasanya orang tidak terbunuh. Ya kayak seperti sapu lidi tadi, dipukulkan pada tangan. Kan tidak biasa membunuh, tapi terbunuh. Maka apa? Maka nanti ada selain kafaroh, kafarohnya itu apa tadi? Yaitu memerdekakan hamba. Kalau dia tidak mampu, maka dia itu apa? Dia akan berpuasa 2 bulan berturut-turut. Selain kafaroh ini ada dendanya. Dendanya apa? 100 sama 100 sama dengan tadi, yaitu kategori berat-berat. Yaitu apa? Beberapa ekor di sini harus ada yang hamil-hamil. Beberapa ekor dari 100 unta ini harus hamil-hamil semuanya. Itu. Jadi kita menjelaskan 2. Pertama yaitu membunuh sengaja dan membunuh yang serupa sengaja. Lah, membunuh yang tidak sengaja ini itu kan tadi juga ada denda. Selain juga ada kafaroh, juga ada denda. Dendanya berapa? Dendanya 100. Lah 100 ini karena dia tidak sengaja, ini ringan. Ini ringan. Karena apa? Karena dari 100 ini tidak diharuskan ada yang hamil-hamil. Itu. Makanya beda meskipun sama-sama 100, dendanya itu tidak harus ada yang hamil-hamil.
Jadi 100 ekor unta itu tidak harus ada yang hamil-hamil. Jadi sama-sama 100. Untuk yang diat ataupun denda yang sengaja karena dimaafkan dari kisos tadi, maka ada namanya denda, yaitu 100 ekor, ini namanya berat. Kemudian ada namanya membunuh yang serupa sengaja. Ada 100 ekor juga, ini juga berat karena harus ada yang hamil. Kemudian yang terakhir itu adalah membunuh yang tidak sengaja. Maka ini adalah kategori ringan karena tidak ada yang hamil. Meskipun sama-sama 100. Jadi supaya tidak bingung. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya adalah termasuk dari maksiat tangan itu adalah memukul orang muslim yang tanpa hak. Dosa. Orang memukul orang muslim, sesama muslim yang tidak dibenarkan oleh Islam. Yang dibenarkan oleh Islam itu kayak seperti memukul antara bapak dengan anak kan. Dalam bab mendidik anak itu kan boleh seorang orang tua itu bahkan harus supaya ketika besar anak tersebut itu menjadi anak-anak yang terdidik dan menganggap apa yang diperintahkan oleh orang tua terhadap agama itu benar-benar penting. Maka ketika umur 10 tahun anak tersebut hijriah dan dia diperintahkan untuk sholat, enggak sholat, meninggalkan sholat, wajib bagi orang tua untuk memukulnya. Ini memukul yang dibenarkan oleh syarak. Tapi kalau umpamanya tidak karena itu, tidak dibenarkan, kayak seperti permusuhan masalah dunia, apa haknya? Permusuhan masalah dunia, na'udzubillah, karena dunia sampai pukul-pukulan, sampai memukul orang lain, dosa. Apalagi sampai membunuh. Mengata-ngatain saja. Orang muslim itu berdosa. Jadi harga muslim itu lebih tinggi daripada hanya supermi. Harga muslim itu lebih besar, lebih tinggi daripada hanya sekedar dunia. Harga muslim itu lebih besar daripada hanya sekedar apa? Hanya sekedar rumah, hanya sekedar mobil, hanya sekedar tanah. Harga muslim itu di atas semuanya. Makanya kalau kita ada permusuhan dengan seseorang, kita mempunyai iri dengki, ingat dia masih muslim. Ingat dia adalah masih muslim. Tidak boleh kita mengata-ngatain. Tidak boleh kita itu mencaci maki. Tidak boleh kita itu iri dengki. Enggak boleh. Yang dilihat apa? Jangan kejelekannya. Yang diingat itu adalah dia adalah muslim. Kalau muslim berarti harganya lebih tinggi hanya sekedar uang. Berarti kalau muslim harganya lebih tinggi daripada hanya sekedar mobil. Berarti kalau muslim harganya lebih tinggi daripada tanah. Biasanya kan begitu. Orang naudzubillah, semoga kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari itu. Ada satu keluarga itu saling bunuh, naudzubillah, saling bertengkar, saling pukul-pukulan karena apa? Karena warisan. Karena dunia. Dia tidak ingat sudah bahwasanya dia itu adalah saudaranya muslim. Dia tidak ingat. Makanya kalau kita mengaji begini ini kan menjadi orang-orang yang tahu mengalah. Ini adalah saudara saya muslim. Kenapa harus saya pukul? Dunia tidak ada apanya dengan harga muslim. Mobil tidak ada apa-apanya dengan harga muslim. Sawah, kebun, ataupun berapa petak tanah, itu tidak ada apa-apanya dengan harga orang muslim. Jadi termasuk dosa adalah memukul orang muslim, sama-sama muslim, yang tidak dibenarkan oleh agama. Yang tidak dibenarkan oleh agama. Termasuknya apa? Termasuk yang berdosa itu adalah menakut-nakutinya. Ada sama-sama orang muslim. Apa? Dia mengangkat kayu. Dia mengangkat senjata. Dia mengangkat besi.
seakan-akan dia itu ingin mengarahkan kepada saudaranya yang semuslim. Padahal tujuannya adalah bergurau. Tapi dia takut. Menakut-nakuti orang sesama muslim. Maka itu adalah berdosa. Maka itu adalah berdosa. Jadi kita sesama muslim harus tahu seperti ini. Jadi ingat bahwasanya saudara kita itu muslim. Kalau masih yang namanya muslim, berarti tidak boleh kita mengata-ngatainya. Apalagi membentak-bentaknya, berbicara-bicara dengan yang tidak pantas. Harga muslim lebih tinggi dari hal itu, dari dunia. Sekali lagi, kalau kita mempunyai permusuhan dengan orang lain, ingat, dia adalah muslim. Kalau masih muslim, harganya lebih tinggi daripada dunia. Harganya lebih tinggi, derajatnya lebih tinggi daripada hanya sekedar dunia. Mobil, tanah, berebut masalah tanah, berebut masalah mobil, berebut masalah uang. Padahal dia sama-sama muslim sampai dipukul. Kan tidak berhak itu. Harga muslim lebih tinggi daripada hal itu. Kemudian yang berikutnya adalah di sini disebutkan mengambil suap dan memberikannya. Juga dalam Islam itu tidak boleh kita itu menyuap orang ataupun kita itu mengambil suap. Suap itu apa? Harta yang diberikan kepada orang untuk membolak-balikkan fakta. Artinya, jadi untuk apa? Untuk mengatakan bahwasanya yang batil itu hak, yang hak itu adalah batil. Diberikan kepada orang, maka itu adalah suap. Itu adalah suap. Jadi tidak boleh orang tersebut itu mengambil suap. Haram hukumnya. Dosa. Mengambil suap tujuannya apapun, baik itu karena yang menyogok dia, menyuap dia, itu adalah karena ingin mengambil haknya, karena dizolimin umpamanya. Ada seseorang tersebut tanahnya diambil, diaku, padahal surat-surat dan lain sebagainya, hak waris memang dia. Si A itu mempunyai hak waris tanah ini. Tapi karena saudaranya itu adalah orang yang punya kuasa, diambil padahal yang berhak itu siapa? Si A. Akhirnya apa? Akhirnya datang ke persidangan. Di sidang, lah si A ini karena dia terzolimi, dia itu adalah statusnya adalah orang yang berhak mendapatkan tanah. Dia, kata para ulama, seandainya dia menyuap karena ingin mendapatkan haknya, memberikan uang karena ingin mendapatkan haknya, maka tidak berdosa. Karena ingin mengambil haknya. Tapi yang menerima ini, meskipun tujuan yang memberikannya itu adalah untuk mengambil haknya, yang menerima tetap berdosa. Jadi saya ulangi lagi, orang yang menerima suap, dengan tujuan apapun orang yang memberikannya, baik untuk mengambil haknya karena tertolimi, ataupun sebaliknya bahkan ini lebih parah, yaitu membenarkan perkara yang salah, menyalahkan perkara yang benar, umpamanya, maka orang yang mengambilnya itu haram, tidak boleh. Baik tujuannya dari orang yang memberikannya itu adalah mengambil haknya. Tapi kalau orang yang mengambil haknya tadi, kalau dia tidak menyuap, tidak akan mengambil haknya, karena terzolimin, maka orang ini tidak berdosa. Tapi kalau yang mengambilnya, maka itu berdosa. Paham ya? Kemudian yang berikutnya adalah termasuk termasuk daripada maksiat-maksiat tangan, itu adalah membakar makhluk hidup, kecuali jika menyakiti dan tidak ada cara lain untuk menolak bahayanya. Membakar makhluk hidup itu tidak boleh, masih hidup dibakar itu tidak boleh, karena ada hadisnya bahwasanya
yang berhak untuk membakar, yang menyiksa dengan dibakar itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh seseorang itu membakar hayawan yang masih dalam keadaan hidup. Ini maksudnya. Bukan yang sudah mati. Yang sudah mati umpamanya kayak seperti ayam udah dipotong kemudian dibakar menjadi ayam bakar. Bukan itu maksudnya. Tapi masih hidup, masih ada nyawanya dibakar. Maka tidak boleh. Termasuknya adalah semut. Semut ada di rumah umpamanya. Tidak mengganggu. Tidak berbahaya, tidak boleh kita itu membakarnya. Kecuali nanti kalau mengganggu, berbahaya, dan tidak ada cara lain untuk menghilangkannya kecuali dengan membakar. Disemprot nggak bisa, umpamanya. Kalau umpamanya disemprot kan biasanya ada semprotan, yang semprotan itu bisa mematikan. Nggak bisa. Karena mungkin karena semutnya adalah semut yang tahan daripada semprotan zat-zat kimia yang mematikan, dia tahan seperti itu. Harus dibakar. Maka kalau dia membakar, maka tidak berdosa. Karena apa? Karena membahayakan dan tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain kecuali dengan membakar. Itu. Sampai yang seperti itu Islam mengatur kita. Nah, di mana ada aturan-aturan seperti Islam nggak ada. Sampai yang namanya hayawan pun kita bagaimana memperlakukan hayawan. Kita tidak boleh berdosa bahkan kalau kita membakar hayawan hidup-hidup. Membakar hayawan hidup-hidup. Kecuali kalau hayawan tersebut itu apa? Membahayakan dan tidak ada cara lain untuk menghilangkannya kecuali dengan membakar. Termasuk hayawan itu adalah semut. Termasuknya adalah semut. Terutama bagi orang-orang yang ada di desa. Kan banyak pohon, banyak semut. Itu juga harus diperhatikan. Selama tidak mengganggu, maka jangan membakar hayawan tersebut. Maka jangan membakar hayawan tersebut. Jangan membakar hidup-hidup. Kemudian yang berikutnya, termasuk dari maksiat tangan itu adalah memutilasi. Memutilasi makhluk hidup. Jadi memotong bagian-bagian hayawan, tubuh hayawan, dia masih hidup. Seperti apa? Masih hidup dicongkel apanya? Matanya. Naudzubillah. Itu kan sakit, menyakiti hayawan. Bahkan kalau kita menyembelih hayawan itu disunahkan untuk apa? Disunahkan untuk pisaunya itu yang tajam. Itu sunnah itu. Makanya kalau kita menyiksa hayawan, seperti halnya ada seseorang yang memutilasi, memotong-motong hayawan padahal masih hidup, belum disembelih, maka itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram. Itu maksiat. Beda kalau umpamanya hayawan tersebut itu sudah mati. Kalau mau dipotong jadi 3, 4, ataupun dicongkel umpamanya matanya, karena sudah mati. Itu enggak berdosa. Yang dimaksud di sini adalah ketika hayawan tersebut masih hidup, kemudian dipotong beberapa bagian. Maka itu tidak boleh. Itu berdosa. Mungkin itu saja para jamaah sekalian yang bisa kami sampaikan, meskipun sedikit, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Mungkin sebelum kita akhiri pada pertemuan kali ini, ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Penerapan hukum qisas ranjam itu dilakukan negara kekhilafahan, tapi kalau dilakukan negara Saudi Arabia, apakah mencukupi?
kekhalifahan, tapi kalau dilakukan negara Saudi Arabia, apakah mencukupi sebagai penebus dosa? Setahu saya itu harus kekhalifahan. Kekhalifahan. Qisas itu harus dilakukan oleh khalifah ataupun orang yang menduduki kedudukan khalifah, bukan bukan selainnya. Jadi setahu saya tidak mencukupi hal seperti itu. Kalau ini saya PR ini, kalau yang nomor 1 nantilah saya tanya yang lain. Karena tidak diterapkannya hukum qisas ranjam, apakah cukup bagi pelaku tersebut dengan taubatan nasuha? Taubatan nasuha. ISIS dalam video yang di-share pelaksanaan hukum qisas antara lain dengan bom waktu, dengan dibakar, disembelih, ditembak, dan dijatuhkan dari gedung. Apakah cara seperti itu dibenarkan dalam Islam? Jelas kalau ini tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam Islam tidak boleh membunuh orang lain. Membunuh orang lain, kemudian tidak boleh cara-cara seperti ini yang dilakukan oleh mereka. Itu tidak boleh. Dengan kriteria yang bagaimana pelaku pencuri yang dihukumi potong tangan, yang dihukumi dengan kriteria yang bagaimana pelaku pencuri yang dihukumi potong tangan. Kita itu adalah sekarang itu laisa fi mustata'ina an nuqima al khilafah. Jadi pada saat ini itu kita tidak ada kesanggupan ataupun kemampuan kita itu untuk mendirikan khilafah. Tapi bukan berarti kalau seperti itu berarti kita tidak berdosa. Tidak berdosa artinya kalau tidak mendirikan khilafah, karena tidak ada kemampuan kita. Kalau umpamanya mendirikan khilafah itu malah nanti akan menjadikan perang sesama saudara. Begitu. Tapi bukan berarti tidak ada hukum khilafah dalam Islam. Dalam Islam itu ada hukum Islam khilafah itu. Dan suatu saat itu akan diterapkan seperti oleh Al-Imam Mahdi. Itu nanti ada seperti itu. Artinya bahwasanya pelaksanaan seperti itu apa? Itu dilakukan oleh hukum khilafah. Hukum khilafah. Dan khilafah itu didasari dengan ilmu agama. Bagaimana orang mau mendirikan negara Islam kalau dia tidak tahu tentang kriminal, cara wudhu pun tidak tahu, hanya gembar-gembar untuk mendirikan ini. Padahal yang lebih penting dari hal itu adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Itu makanya kita disibukkan dengan belajar ilmu agama, dan itu adalah yang paling terpenting daripada yang lain. Begitu. Jadi yang bisa melakukan itu adalah khalifah, yang bisa melakukan hukum ranjam, kemudian hukum potong dan lain sebagainya. Qisas itu adalah khalifah. Dan kita belum tidak ada khalifah. Artinya kalau kita tidak mendirikan khilafah itu kita bukan berarti berdosa, karena tidak ada kemampuan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan lebih kepada orang di batas kemampuannya, dan ini umum, termasuknya adalah tentang khalifah tersebut. Berarti kita tidak berdosa. Jadi apa yang dilakukan oleh sebagian kelompok itu yang bernamakan ISIS dengan cara seperti itu tidak boleh, tidak ada dalam hukum Islam. Ngebom dan lain sebagainya enggak ada dalam hukum Islam. Dengan kriteria yang bagaimana pelaku pencuri yang dihukumi potong tangan. Kemarin kan sudah dijelaskan.
Orang yang mencuri mencuri barang yang nominalnya itu adalah sama dengan 1/4 dinar dan ditempatkan pada tempat yang biasanya untuk menyimpan. Jadi kalau umpamanya emas dengan uang itu kan beda. Uang 100.000, 500.000 itu kan berbeda dengan 1 miliar. 1 miliar mungkin nanti digembok, di besi-besi, kotaknya itu ditempel ke tanah, kemudian pakai beberapa kunci. Itu adalah biasanya untuk apa? Menyimpan harta. Menyimpan harta tergantung dari hartanya. Artinya biasanya kalau 1 miliar itu disimpan seperti itu. Tapi kalau umpamanya orang punya emas 1 kilo, orang punya uang 1 miliar, hanya ditempatkan di rumah, nggak dikunci kadang. Seandainya dicuri pun, orang yang mencuri berdosa, tapi tidak wajib bagi dia untuk dipotong tangan. Kenapa? Karena tidak ada syarat, yaitu apa? Ditempatkan di tempat yang biasanya untuk menyimpan. Jadi yang berhak kalau dalam Islam dan ini dilakukan oleh khalifah itu adalah apa? Yaitu kalau seseorang yang kalau berhak untuk dipotong tangannya itu kalau orang mencuri nominal yang seukuran dengan 1/4 dirham, 1/4 dinar, 1/4 dinar. Jadi mata uang emas, ahli emas tahu dinar ini 1 dinar ini berapa. Jadi kalau sampai ukurannya itu 1/4 dinar dan ditempatkan di tempat yang biasanya untuk menyimpan, kalau mutiara dengan uang 100.000 kan beda. Maka orang tersebut berhak untuk dipotong tangannya. Tapi potong tangannya kan sudah kita jelaskan kemarin bagaimana. Jadi antara pergelangan dengan tangan ini harus dilepas dulu sehingga tinggal sisa kulitnya kemudian dipotong. Jadi tukang tulang itu tahu bagaimana melepaskan antara tulang pergelangan dengan yang tangan bagian bawah tersebut. Sehingga tinggal sisa kulitnya. Maka nanti dipotong, setelah dipotong nanti dimasukkan ke minyak yang mendidih supaya tidak kehabisan darah itu. Kemudian Ustadz ada yang bertanya via WA, Ustadz mau tanya aku, menghilangkan semut di tanaman disemprot pakai zat kimia biar semutnya pada mati, bolehkah, berdosakah? Ya setahu saya nggak apa-apa. Yang tidak diperbolehkan itu kan apa? Yang tidak diperbolehkan itu kalau orang tersebut itu membakar satu. Yang kedua mencincang. Tapi kalau membunuh dengan selain membakar itu kan diperbolehkan. Diperbolehkan. Nggak apa-apa. Apalagi itu kan mengganggu, itu biasanya di tanah. Kenapa dia itu disemprot di tanaman? Karena apa? Karena mengganggu supaya tanamannya itu tidak mati. Ustaz, bagaimana cara menjadikan diri agar tidak cinta dunia? Ya, kan sudah dijelaskan kemarin. Aktiru min dzikri hadimil ladzat. Kata Nabi SAW, perbanyak dari mengingat sesuatu yang merobohkan kelezatan. Apa itu mati? Jadi kalau kita sering ingat bahwasanya kita itu tidak selamanya di dunia. Umur sudah ditentukan. Tinggal menunggu giliran saja kapan. Kalau diingat terus seperti itu, kita mau berbuat apa dosa, kita mau berbuat sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah akan berpikir 1000 kali. Apalagi untuk bermaksiat. Tentunya kalau sudah begitu, dalam dirinya seseorang itu akan tertaut bahwasanya yang harus dia pikirkan itu adalah masalah akhirat, bukan dunia. Sehingga kalau sudah seperti itu, dia akan menjauhkan diri dari dunia.
Begitu. Kenapa dia itu masih tertaut dirinya dengan dunia? Karena dia cinta. Karena dia tidak ada hidayah taufik dari Allah, bahwasanya apa yang ia lakukan dari berhubungan dunia itu adalah perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Kadang orang bisa berpikir pun, tapi tidak ada tersentuh dalam hatinya. Karena tidak ada hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala menghampirinya. Untuk supaya seseorang tersebut itu mendapatkan hidayah, taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa merasa khusyuk, kemudian merasa bahwasanya dia itu selalu dekat dengan kematian. Itu kan menjadikan orang tersebut takut untuk berbuat maksiat. Jangan-jangan ketika dia berbuat maksiat meninggal. Kan begitu. Nah, supaya mendapatkan seperti itu, yang pertama, orang tersebut itu harus makan makanan yang halal. Kemudian dia itu juga harus menjaga anggota badannya dari maksiat-maksiat. Itu yang paling utama. Yang paling utama adalah menjaga anggota badannya dari maksiat, tidak melihat sembarangan, aurat, dan lain sebagainya. Tidak, menjauhkan dirinya dari hal tersebut. Kemudian juga makanan-makanan yang ia konsumsi juga harus halal. Tapi dia kan tidak bisa melakukan seperti itu, ingin melakukan perkara yang menjauhkan dia dari keharaman, supaya anggota badannya itu bisa terjaga dari kemaksiatan, supaya makanan yang dikonsumsi, kemudian minuman yang dikonsumsi itu halal, kan tidak bisa kalau dia tidak belajar. Nah, bagaimana dia bisa menjauhi perkara yang harusnya dia jauhi, ataupun mengkonsumsi perkara makanan yang halal, minuman yang halal, kalau dia tidak belajar bagaimana? Kan nggak bisa. Jangan-jangan sesuatu yang harusnya ia jauhi, malah ia dekatin, atau sebaliknya. Malah bisa-bisa sesuatu yang dianggap halal dikonsumsi itu adalah haram. Seperti orang mau transaksi, bagaimana menurut ulama, menurut Al-Quran dan hadis, itu yang harus kita pikirkan bersama. Orang kalau umpamanya sudah memikirkan seperti ini, memikirkan dirinya, bagaimana dia itu makanan yang halal, kemudian minuman yang haram, menjaga daripada anggota badan ini dari maksiat-maksiat, insya Allah tidak akan ada kesempatan bagi setan untuk menggoda kita. Tidak, insya Allah tidak ada kesempatan waktu bagi setan untuk menjerumuskan kita ke perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sibuk dengan mengurusi aib kita. Bagaimana kita mencapai kesempurnaan. Disibukkan dengan itu. Tidak ada namanya iri, tidak ada namanya dengki. Enggak ada, karena kita disibukkan dengan diri sendiri, bagaimana cara mengkonsumsi barang yang halal, minum yang halal, menjaga maksiat-maksiat, menjaga anggota kita, badan kita dari maksiat-maksiat. Kemudian Ustadz, bagaimana cara menjadikan diri tidak udah tadi. Ustadz, bagaimana hukuman bagi orang berzina dalam Islam? Jika diranjam berapa kali ketentuannya? Dan bagaimana hukumannya jika jilitan ranjam tersebut dikurangi karena rasa kasihan terhadap korban? Syukron. Enggak. Jadi begini, hukum ranjam itu hukum Islam. Seseorang itu diranjam, dan ini pun juga yang mengadakan adalah pihak khalifah. Jadi begitu, nanti diranjam dengan ukuran batu yang sedang, yang seukuran dengan kepalan tangan. Itu jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, karena kalau besar itu membuat dia cepat mati. Tapi kalau kecil membuat dia tersakiti. Yang sedang sampai dia meninggal. Dan nanti di akhirat nanti itu tidak tidak disiksa karena dosa ini. Kenapa? Karena dia sudah disiksa, sudah dibalas ketika di dunia. Kata Nabi SAW, al-hududu kaffarah.
Jadi hukuman-hukuman kepada orang itu adalah sebagai pelebur dosa. Kemudian, bolehkah memberi makan ikan dengan maggot hidup, belatung, jangkrik hidup, cacing hidup? Setahu saya boleh. Boleh. Atau ini juga PR ini. Kalau yang ini, yang terakhir ini, dan yang awal tadi, itu saya PR. Insya Allah nanti akan saya jawab. Seingat saya boleh. Tapi ini saya murojaah lagi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau bisa sih tanya yang berhubungan dengan pelajaran-pelajaran yang kita jelaskan ini di murojaah. Insya Allah dengan sendirinya, maksudnya kalau kita sering murojaah mengulangi, faham masalah, itu nanti cabang-cabang masalah itu biasanya ngikut. Karena asal masalahnya itu sudah kita pahami. Gitu. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu aktif, selalu rutin mengikuti kajian ini, kemudian amal-amal kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca tahlil sekali, sholawat sekali, dan istighfar sekali. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum.